Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizka Luciana Pratiwi. Di sini kita akan membahas tentang struktur rekursif di pertemuan 6. Kita mulai saja ya. Kita ke rekursif. Rekursif adalah suatu proses yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh konsepnya. Di sini masalahnya memotong roti tawar tipis-tipis sampai habis. Nah, algoritmanya seperti apa? Yang pertama, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan rotinya selesai. Jika rotinya masih bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut, kemudian lakukan prosedur 1 dan 2 secara berulang untuk sisa potongannya. Jadi intinya rekursif itu adalah proses yang jika belum selesai masalahnya, algoritmanya akan terus berulang seperti itu. Kemudian untuk rekursifnya sendiri di sini ada contohnya. Yang pertama ada fungsi pangkat, ada faktorial, kemudian ada Fibonacci, dan ada menara Hanoi. Nanti kita akan pelajari satu persatu dari fungsi-fungsi rekursif yang ada. Yang pertama itu ada fungsi pangkat ya. Fungsi pangkat itu menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursif. Nah, di sini udah ada contohnya. Secara notasi pemrograman dapat ditulis 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat n sama dengan 10 kali 10 n kurang 1. Nah, di sini ada contohnya. 10 pangkat 3 yaitu sama dengan 10 kali 10 pangkat 2. Lalu untuk 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 pangkat 1. Jadi jika 10-nya pangkat, itu akan ada perkalian 10 pangkat lagi gitu ya. Sampai 10 pangkat 0, itu nanti hasilnya 1, seperti itu. Kemudian ada faktorial, 0 faktorial, jadi tanda seru di sini disebut faktorial ya. 0 faktorial sama dengan 1. N faktorial sama dengan N kali N kurang 1 faktorial. Itu untuk N lebih dari 0 ya. Kalau misalnya N lebih kecil dari 0, berarti jadinya 0 faktorial, yaitu 1. Kemudian secara notasi, pemrograman dapat ditulis sebagai faktor 0 sama dengan 1. Faktor N sama dengan N kali faktor N kurang 1. Di sini ada contohnya. Di sini ada contohnya faktor 5 sampai faktor 1 ya. Sampai ke nilai awal. Nilai awalnya itu faktor 0. Nah, di sini ada faktor 5 sama dengan 5 dikali faktor 4. Ini hampir sama seperti pangkat yang tadi ya, gitu. Faktornya untuk faktor 5 sama dengan 5 kali faktor 4. Jadi kalau misalnya ada faktor 10 berarti sama dengan 10 dikali faktor 9, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya hitung 5 faktor, maka dapat dilakukan secara rekursif dengan cara 5 faktor sama dengan 5 kali 4 faktor. Secara rekursif, nilai dari 4 faktor dapat dihitung kembali dengan 4 kali 3 faktor, gitu ya. Jadi sehingga menjadi 5 faktor sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktor, gitu. Kemudian di sini secara rekursifnya untuk sampai ke nilai 1 ya dapat dihitung kembali dengan 2 kali 1 sehingga 5 faktor menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu jumlahnya 120. Jadi perhitungan 5 faktor hasilnya adalah 120. Seperti itu. Itu contoh dari faktorial ya.
Kemudian di sini ada program faktorialnya, kalian bisa coba di bahasa pemrograman kalian masing-masing menggunakan Python. Kalian di sini ada listing program faktorial ya. Nanti hasilnya seperti yang ada di sini, masukkan bilangan bulat 5, faktorial 5 adalah 120. Jadi, kalau misalnya kalian menghitungnya di program ya, nanti akan langsung keluar hasilnya, seperti itu. Kemudian ada Fibonacci. Fibonacci itu, di sini ada contohnya ya, deret Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5. Nah, ini didapat dari mana gitu? Didapat dari 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, di sini kalian bisa menghitung jumlah angka awal ditambah angka akhir, maka hasilnya ada di sebelahnya. Kemudian sampai seterusnya sampai pada di sini, di angka 13 ini. Jadi 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 13, hitung hasilnya berapa. Seperti itu. Secara notasi, pemrograman dapat ditulis sebagai Fibo 1 sama dengan 0, dan Fibo 2 sama dengan 1. Fibo N sama dengan Fibo N kurang 1 plus Fibo N kurang 2. Nah, di sini ada contohnya untuk Fibo 5. Fibo 5 sama dengan Fibo 4 tambah Fibo 3, kemudian Fibo 4 sama dengan Fibo 3, tambah Fibo 2, gitu, sampai seterusnya, sampai pada Fibonya 1 ya, menghasilkan nilai awal. Ya, nilai awalnya kan tadi notasinya itu Fibo 1 dan Fibo 2 ya. Gitu. Nah, di sini Fibo 3-nya itu sama dengan Fibo 2 tambah Fibo 1. Jadi sudah membentuk nilai awal seperti itu. Kemudian di sini ada program di deret Fibonacci ya. Jadi sudah manualnya, sekarang pakai program. Nanti di sini hasil runningnya adalah jumlah deret 8 deret dari urutan Fibonacci-nya. Di sini ada 0, 0 tambah 1, 1, kemudian 1 tambah 2, 3, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13 gitu ya. Nah, kemudian kita ke konsep menara Hanoi ini Pak, yang paling seru ya dibanding yang lain. Di sini ada tiang asal, tiang bantuan, dan tiang tujuan. Jadi intinya gimana caranya supaya batu ini itu bisa dipindahkan ke tiang tujuan, tapi dengan membentuk menara ya, nggak boleh sampai menaranya ini terbalik. Dari yang besar, dari yang kecil di bawah itu nggak bisa, jadi harus yang besar dulu yang di bawah. Makanya untuk mencapai tiang tujuan, kita butuh tiang bantuan. Gitu ya. Di sini saya ada, nah kita kesini dulu. Di sini ada langkah pemindahan untuk notasi menara ya. Nah, secara umumnya menara itu rumusnya N, asal, bantu, kemudian tujuan. Nah, jika jumlah piringan N-nya lebih dari 1, dapat dibagi menjadi 3 notasi penyelesaian. Tapi jika menaranya N-nya atau batunya kurang 1, berarti bisa langsung dari asal ke tujuan. Kemudian untuk yang menara N-nya bisa ke asal, kemudian ke bantu dulu, baru ke tujuan, atau bisa langsung dari asal, langsung ke tujuan, nggak perlu bantuan, seperti itu. Nah, di sini ada ilustrasi menghasilkan 15 langkah penyelesaian dari permasalahan konsep menara Hanoi ya. Untuk videonya kita bisa lihat di sini, kita buka ya websitenya. Nah, ini websitenya. Di sini kita
ada 3 batu ya. Kita coba pindahkan, gimana caranya supaya 3 batu ini tuh kita pindahin ke tujuan, menara tujuan, tapi dengan tetap seperti ini ya, nggak berubah dari yang besar sekali sampai yang kecil sekali, itu akan tetap seperti ini, nggak berubah batunya. Gimana caranya? Nah, kita bisa coba-coba dulu nih. Yang pertama, yang kecil kita taruh di menara bantuan. Kemudian yang sedang kita taruh di menara tujuan. Kemudian yang kecil kita taruh di menara tujuan. Yang besar kita taruh di menara bantuan. Nah, yang kecilnya kita pindahin lagi. Karena kan kalau seperti ini bisa, tapi nanti ininya nggak bisa dipindahin ke atas yang paling besar ya. Jadi kita harus pindahin ke sini dulu. Ini. Oke. Kita cari tahu dulu gimana caranya supaya bisa ini ya, bisa ini. Oke, nah hasil ya seperti itu. Ini contoh dari Menara Hanoi ya, seru kan ada gamenya gitu. Lalu di sini ada yang terakhir ada latihan individu, gambarlah menara Hanoi dengan 4 piringan, lalu buat algoritma pemindahan piringan-piringan tersebut ke menara tujuan. Kalian bisa kerjakan latihan ini ya. Lalu sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.